Jadi karakter Caimin itu di angka 8 itu bagaimana nih? Dia kuat ya, menjalankan sesuatu itu totalitas loh dia itu. Itu Caimin itu. Iya, iya, iya. Jadi kekuatan penuh itu juga dari Caimin ini besar sekali. Dia dapat kekuatan dari 8 penjuru mata angin kok. Caimin ini nggak main-main. Kalau Ki Jenar lihat presiden ke-8 berarti kalau di otak-atik angka ini adalah 8. Ya. Berarti pasangan ini adalah pas. Ya pas ya. Di Restui Alam. Di Restui Alam. Buktiin aja coba. Gitu. Jadi ini berdua ini. Jadi duet Prabowo Caimin jadi karena di Restui Alam. Iya. Ya. Alam dan rakyat. Ya. Gitu. Iya. Pemirsa, menarik ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun sira anggek guru kaki Amelia Sujanmo kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang luwih kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur antuk wong tapa ingkang wis manungkul tan mikir pawing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh ana. Demikian Mas Yusuf. Ya, oke. Ya, itu kidung apa ini? Kidung dandang gula, Mas. Ini jadi ini ada satu tips untuk memilih seorang guru bangsa yang baik, guru sejati yang baik. Di sini disebutkan bahwa orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian ada gemblengan-gemblengan khusus itu, insya Allah akan bisa menyelesaikan apa saja, termasuk jabatan presiden dan segala macam. Ya pemirsa, kali ini saya akan berbicara dari perspektif lain tentang calon presiden 2024 dan yang beredar kemarin pemberitaan di media mainstream, kemudian deklarasi dan sebagainya adalah ramai tentang duet Prabowo dan Caimin. Ki Jenar. Betul, Caimin. Guru saya itu. Ki Jenar, kita coba flashback itu ya. Saya ingin sedikit flashback ke ramalan-ramalan Ronggo Warsito. Beliau adalah pujangga. Ada ramalan Ronggo Warsito itu kalau tidak salah ada 7 satrio piningit yang akan memimpin bangsa ini. Mungkin bisa dielaborasi itu apa saja nih Ki? Ya kalau semalam tuh saya mau pelajari lagi, jadi saya buka buku saya. Di sini disebutkan Satrio Kinunjoro. Satrio Kinunjoro berarti. Satrio yang di penjara lah. Yang penjara. Itu mungkin identik dengan Pak Soekarno gitu kan ya. Itu Bung Karno. Pas awal-awal itu di situ ya peran Soekarno disebut Satrio Kinunjoro. Kinunjoro. Kemudian yang kedua disebutkan Satrio Mukti Wibowo. Mukti Wibowo. Ini zamannya Pak Harto toh. Tetapi di waktu Pak Harto itu ada kesandung kesampar gitu kan? Kesampar kesandung. Jadi disampar dari sandung karena memang dia istilahnya buka alas ya, begitu berat dia memang. Kalau kesatria yang nomor 2 ini sering disebut bahwa kesandung kesampar itu ada kasus korupsi terbukanya macam-macam, semua dipersalahkan waktu oleh bangsa Indonesia. Masuk ke situ ya maknanya. Iya, cuma kan zaman Pak Harto kan tahun ke-1, tahun kedua dalam arti presiden itu masih mulus. Baru yang kesini ya wis banyak samparan, banyak sandungan, kesuwen katakanlah begitu. Di situ ya itu. Menunda waktu lah. Dan selalu dipermasalahkan. Disalahkan itu. Ketiga kesatria apa nih? Satrio Jinumput. Satrio Jinumput. Satrio Jinumput ini apa ini maknanya? Tadi sebetulnya kalau namanya satrio itu nggak bisa dijumput karena memang satrio itu punya sifat yang unik. Lembut tan kinot jinumput
Nah, jadi saking lembutnya nggak bisa dijemput, tapi ndelalah ini kok dijemput ada satu wujud. Lah kuwi jenenge Habibie. Oke, berarti Habibie itu waktu itu gituan ya. Iya. Ketiban Sampur Ketiban gitu ya. Sampur lah kalau Ketiban Sampur menjadi presiden menjadi gitu kan presiden, ya. Oke, betul. Ya. Dan waktunya tidak lama. Itu diprediksi ya, diprediksi. Tidak lama karena daripada ada lagi. Yang keempat itu Satrio Lelono, Mas. Satrio Lelono itu Mbah Dur ya. Oke, Mbah iya ya. Dur. Ya, Satrio Lelono karena Lelono itu berjalan ke sana kemari ya, sukanya berjalan. Dalam arti bahasa Jawa Lelono teki-teki. Jadi Lelono pergi mencari teka-teki. Oke, ya. Gitu loh. Mungkin di sini bahwa Gus Dur itu disebut Kesatrio Lelono itu karena suka berziarah. Betul. Kemudian juga dicatat bahwa presiden yang paling banyak untuk mengunjungi ke luar negeri ya, kalau tidak salah. Oke, itu berarti cocok nih empat kesatria ini gitu kan ya. Yang kelima apa nih Ki? Satrio Piningit Hamong Tuwuh. Oh, jadi Satrio Hamong Tuwuh itu artinya apa ini? Jadi Satrio Hamong Tuwuh itu dia mengikuti bibitnya. Seperti Mbak Mega ini kan karena anak presiden ya, mungkin dapat karma itu kali. Oke, berarti Hamong Tuwuh ini karena Bu Mega menjadi presiden karena dia memiliki harisma dari orang tuanya. Bapaknya, nah, karena prihatinnya bapaknya. Ya betul. Betul. Itu di situ gitu ya. Ketiban Sampurnya ya. Yang keenam ini apa nih Ki? Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Kalau bisa diartikan itu Pambukaning Gapura berarti membuka gapura kegelapan atau apa nih? Kegelapan jadi menuju terang benderang Pambukaning Gapura seperti ada demokrasi. Seperti hasil-hasil karya Pak SBY kan cukup bagus. Kalau kita lihat memang di zaman Pak SBY itu mulai demokratisasi dibuka. Pemilihan presiden langsung itu dibuka, gapura demokrasinya dibuka gitu. Kemudian ada KPK juga di zaman SBY waktu KPK itu kan ya. SBY, Nah, berarti SBY itu membuka tentang kejayaan Indonesia di alam demokrasi. Mungkin seperti itu ya. Mas. Ketujuh itu Trio Pinandito Sinisian Wahyu. Itu ada Ki Ma'ruf. Kalau di situ Sinisihan Wahyu berarti kan bisa diartikan bahwa orang yang mengerti tentang ilmu agama atau memiliki orang alim di situ gitu. Ada Ki Ma'ruf di situ ya. Maksudnya di situ ya. Itu sangat-sangat ya. Untuk yang ke-8 kira-kira apa nih? Nah, yang ke-8 itu maaf ini bukan kebenaran tunggal menurut saya pribadi, Sirnaning Yakso, Katon Gapuraning Ratu. Jadi hilangnya semua angkara murka baik yang ada di diri kita sendiri atau mungkin di negara ini akan sirna. Jadi entek banaspati, tukang sulap, tukang korupsi akan dihabisin. Nah, itu Yakso, buto, sifat buto. Jadi kalau satu jadi itu jahat. Memang harus disempurnakan, harus hilang sampai menjelang 2024 itu. Kalau 8 berarti ke situ ya, sosoknya. Wahyu Keprabonnya. Sirnaning Yakso, Katon Gapuraning Ratu. Di situ ya. Dan ini pas andai saja Mas Prabowo itu disandingkan dengan Cak Imin, itu pas banget. Pasnya di mana itu? Mas Prabowo adalah udah lulus dan lolos dari gemblengan Kawah Condro, di muka dia lulusan Gunung Tidar. Jangan ragu lagi tentang ketegasan dan kesaktian beliau. Kemudian ada putu de kiai, yaitu guru kita, Cak Imin. Kalau kita lihat itu kan ada di kejawen atau di apa gitu kan ya, hitung-hitungan Jawa itu numerologi. Ini kalau lihat nama Prabowo Subianto, kemudian Abdul Muhaimin Iskandar. Ini bagaimana kalau kita lihat? Semalam tuh saya iseng, saya adik gadut dalam hitungan. Apa ini? Ini hitungannya apa ini? Betul. Prabowo Subianto jumlah nama itu kalau tak hitung itu dari misalnya P itu 7 dan bla 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 bla, jumlahnya 72, Mas. Berarti Prabowo Subianto jumlah dari numerologinya atau numeriknya itu di angka 72. Dan 72 loh. Maaf, ini 72 itu juga sakral loh. Sampai hafal Yasin enggak? Yasin 72 apa? Aku tundukkan binatang itu sebagian
bisa kamu makan, sebagian bisa kamu tunggangi kalau nggak salah. Oke, iya. Ya. Oke. Itu Yasin 22. Itu. Kalau diurai angka 72 itu berapa jadinya? 72 itu 7 tambah 2 ya 9 toh, Mas. Oke, berarti nilai tertinggi, angka tertinggi di situ. Angka tertinggi 9. Oke. Kalau karakteristik angka 9 ini apa nih? Kalau secara hakikat menurut ilmu Jawa yaitu 9 baba nowo songo, jadi ada lubang 9 ini. Insya Allah akan mulya rakyat ini karena memang bisa diselamatkan antara lubang 9 ini sudah nggak. Iya, jadi sudah selesai dengan dirinya. Sudah selesai dengan dirinya. Kalau Mas Prabowo, ingat loh dia lulusan Gunung Tidar loh. Oh, kalau itu komando terbaik loh. Ya, kalau itu semua orang tahu, Ki. Nah, iya. Enggak, kawan Condro di mukanya itu bener-bener, Mas. Oke, berarti masuk di situ. Iya. Dan dia peduli terhadap sesama kalau tidak salah pasti, ya. Dermawan dan sebagainya. Dan beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Selesai. Nah, kemudian kalau Abdul Muhaimin Iskandar, ini hitung-hitungannya bagaimana? Abdul Muhaimin Iskandar, kira-kira begini, Pak jumlah tuh A ke siji bla 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 sampai terakhir R ya, Abdul Muhaimin Iskandar, itu tuh tak jumlah itu jadi 89. Oke, kalau diurai? Diurai itu 89 itu berarti kan 8 tambah 9 ya? 8 tambah 9 itu 17. Nah, ya, 17 diurai lagi? Enggak, dulu 17 harus diurai dong. Dan insya Allah kan dari bayi dia sholatnya nggak pernah putus 17 rakaat. Oke. Jadi putu kiai. Ini guru saya loh, jangan main-main. Oh, kalau jelekin beliau tak antemin loh. Oke, 17 rakaat. Kemudian 1 tambah berarti 17 kalau diurai 1 tambah 7. 1 tambah 7 jumlahnya 8. Oke. Jadi Kang Mas Prabowo itu nilainya 9, Cak Imin ki nilainya 8. Oke, begitu. Tapi kalau belum diurai berarti kan 72 di plus dari 89 161. Iya, nah, kalau angka 161 diurai? Ya 1 tambah 6 tambah 1 walu juga. Oke. Ya berarti 8 penjuru mata angin. 8 penjuru. Karena perjuangannya nenek moyang Cak Imin ini juga nggak main-main untuk bikin cakra di Nusantara ini gitu loh. Ya, jadi karakter Cak Imin itu di angka 8 itu bagaimana nih? Dia kuat ya, menjalankan sesuatu itu totalitas loh dia itu. Itu Cak Imin itu. Iya. Jadi kekuatan penuh itu juga dari Cak Imin ini besar sekali. Oke. Untuk ke depan ini. Gitu. Jadi angka 8 itu memiliki kekuatan karakteristiknya pekerja keras. Ya kemudian, semua dia kuat. Itu sudah dipersiapkan sama Allah kok memang ini. Oke. Dia dapat kekuatan dari 8 penjuru mata angin kok. Cak Imin ini nggak main-main. Oh gitu ya. Iya. Terus kemudian punya orientasi politik yang kuat di situ ya. Jelas. Di kalangan ini udah terkenal kalau jadi orientasi politik. Kalau Ki Jenar lihat Presiden ke-8 berarti kalau di otak-atik angka ini adalah 8. Ya. Berarti pasangan ini adalah pas. Ya pas lah ya. Di Restuai Alam. Di Restuai Alam. Nah, buktiin aja coba. Oke. Jadi ini berdua ini. Oke, jadi duet Prabowo Caimin jadi karena di Restuai Alam. Iya. Oke, ya. Alam dan rakyat. Ya. Gitu. Iya. Oke, pemirsa, menarik ini kan. Dari sisi jumlah alam ini sudah 8 ya sudah mereka 8. itu. Dan maaf, mungkin pemirsa juga harus dijelaskan, ini bukan sekedar otak-atik gaduh, ini petung Jawa. Ini bukan satu kebetulan. Ingat, kebetulan adalah takdir yang tersamar. Kalian harus percaya itu. Iya. Oke, berarti sisi kuatnya di Prabowo itu harus dipasangkan dengan Cak Imin. Saya udah batin lama kok. Wih, masuk alhamdulillah. Jadi, ini Prabowo 9, Cak Imin 8. Prabowo karena bintangnya 9 berarti harus merangkul tokoh NU. Iya. Oke. Saya akan mengundang salah satu relawan dari Cak Imin, Muhaimin Iskandar. Pemirsa, di studio sudah hadir Pak Fuad Marjang. Beliau adalah relawan Cak Imin. Oke. Beliau relawan Cak Imin dan juga staf pengajar di Universitas Gunadarma. Pak Fuad, bagaimana Anda menafsirkan ramalan Ronggo Warsito, kemudian tadi juga ada numerologi itu yang disampaikan oleh Ki Jenar. Kira-kira bagaimana nih nasib dari duet Prabowo dan Caimin ini? Prinsipnya gini, Pak Yusuf, Ki Jenar, apa yang disampaikan tadi oleh Ki Jenar itu sangat luar biasa lah. Artinya selama ini kita mendengar, melihat di layar TV, di medsos dan sebagainya hanya sebatas pandangan secara lahiriah. Perspektif survei, perspektif medsos, perspektif yang lain-lainnya itu. Tapi jangan lupa bahwa membangun negara itu tidak hanya lahiriah saja, tapi harus ada aspek spiritual yang memang harus didukung penuh. Artinya kita juga tidak boleh lengah
dengan pandangan-pandangan perspektif dari supranatural, atau spiritualitas, bahkan mungkin dari sisi agama. Nah, duet Pak Prabowo sama Caimin ya. Ini kalau kita mereference atau kita berkaca dari ramalan Ronggo Warsito, meskipun 1800 tahun tahun 1800 ratusan ya kan, ratusan, tapi konteks untuk hari ini masih sangat relevan. Masih sangat relevan itu. Sangat relevan. Artinya bahwa meskipun secara akademisi tidak ada semacam suatu disiplin ilmu yang khusus, teori yang khusus, model-model yang khusus, tapi fakta hari ini dan kemarin ramalan Ronggo Warsito itu Ronggo Warsito itu sangat runut, relevan. Nggak tahu ini yang bikin siapa, apakah itu ilmu gata-gatuk, tapi nyatanya tidak. Mulai dari zaman Pak Karno, ya, yang katanya beliau adalah orang yang suka dibuang. Nyatanya betul. Di Digul, di mana lagi, di NTT, Pak Harto, Pak Harto, semua dari Pak Harto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, dan akhirnya Pak Jokowi. Saya pengen ke intinya. Posisi Pak Prabowo dalam ramalan ini kira-kira yang mengena itu di sisi mana ini? Yang mengena tuh di aspek yang tadi itu, yang 7 tadi itu. Ada istilah namanya Satria Pinandito Sinisihan Wahyu. Kalau jadi, kita lihat Satria Pining itu nomor 7 gitu kan ya. Kalau kita lihat dari Satria ini kurang apa yang namanya Pak Prabowo. Beliau seorang jenderal, beliau seorang, tadi disampaikan oleh Ki Jenar bahwa beliau itu adalah selalu ditempa di kawasan terbuka di Lembah Gunung Tidar, Lembah Tidar itu, ya kan? Itu luar biasa. Dan fakta hari ini tidak ada satupun yang membantah. Proses di tentara pun beliau sangat luar biasa. Dan jangan lupa Pak Yusuf, Ki Jenar, bahwa yang namanya kesatria itu adalah simbol pembela dari keadilan. Ya, kemudian membela orang yang lemah, kemudian menjadi satu panutan. Saya yakin kok masyarakat Indonesia itu masih sangat antusias dengan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu yang luar biasa. Kemudian aspek Caimin di sini. Ya, tadi disampaikan oleh Ki Jenar bahwa 72 itu 7 ditambah 2 itu adalah 9. Ada 89, ada angka 9 juga. Artinya apa? Bahwa nanti yang akan yang akan mendampingi Pak Prabowo itu adalah simbol 9. Yang selama ini ada 9 bintang. NU. Kalau Pak Prabowo itu bakalan nanti di tentara itu ada hanya bintang itu hanya 4. Caimin tuh punya bintang 9, Pak, lebih banyak. Tapi bukan bintang 7. Pusing itu nantinya. Tapi artinya Pak, saya melihat di sini tadi 9 adalah simbol angka paripurna. Ya, kemudian 9 itu adalah melambangkan sifat karakter. Ditambah angka 8 juga sama karakter yang kuat. Kemudian totalitas Caimin, fokus, sungguh optimis terhadap kepemimpinan nasional. Beliau sangat luar biasa. Dan ini salah satu contoh buat kita sebagai generasi muda, Ki. Dari numerologi tadi dihitung bahwa angka Pak Prabowo itu 72, kemudian Caimin adalah 89, kalau di jumlah itu 161, kalau diurai 1 tambah 6 tambah 1 jadi 8. Nah, alam melihat bahwa kedua nama ini sudah menunjukkan kepada angka 8. Betul. Nah, berarti kepemimpinan yang ke-8 ya, presiden Charles ke-8. Menurut ramalan Jayabaya juga seperti itu. Menurut numerologi gitu ya. Jadi intinya Anda meyakini bahwa duet Caimin Prabowo Caimin ini akan memenangkan pertarungan dan direstui alam. Ya, insya Allah, dan hakul yakin saya. Hakul yakin insya Allah akan menjadi semacam satu konfigurasi kepemimpinan nasional yang utuh.
baik dari sisi nasionalisme maupun dari sisi religius maupun atau agamis. Nah, ini memang yang disampaikan oleh Ronggo Warsito tadi itu tidak lepas dari situ, yaitu nasionalis dalam konteks ini adalah kesatria adalah Pak Prabowo. Kemudian sinisihan Wahyu itu adalah diwakili oleh Caimin. Beliau itu mungkin publik tidak banyak yang tahu lah tentang pribadinya Caimin seperti apa tingkat religiusnya. Beliau, mohon maaf ya, tabuka sedikit, rajin tahajud, zikir, apa dan sebagainya. Cukuplah, nggak usah jauh-jauh. Ya, pemirsa, luar biasa. Ini memang sebuah ramalan dari Joyo Boyo, kemudian Ronggo Warsito yang melegenda seringkali bahwa bangsa Indonesia menantikan lahirnya Satrio Piningit. Ternyata Satrio Piningit itu diurai oleh Ronggo Warsito itu ada 7 Satria Piningit tadi ya. Sampai ke Pak Jokowi mungkin ya. Pak Jokowi juga tadi masuk ke presiden kan yang ke-7. Kalau dihitung-hitung Pak Jokowi dengan Ki Ma'ruf itu masuk juga. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Jadi antara Satrio, Pak Jokowi, kemudian juga Ki Ma'ruf adalah orang alim. Nah, kemudian di 8 ini sepertinya akan lebih powerful gitu kan ya, karena Satria di sini Prabowo benar-benar dia seorang kesatria dari gemblengan Gunung Tidar. Betul. Beliau menekankan dua hal yang saya masih ingat. Disiplin dan loyalitas. Itu yang kesatria yang luar biasa dari Pak beliau. Itu seperti itu loh. Istilahnya itu bahwa kesatria itu akan menampakkan dari tingkat kesungguhan. Kesungguhan siapa? Kesungguhan Caimin. Berarti Caimin di dalam melalui proses kepemimpinan nasional, meskipun beliau tidak mementingkan diri sendiri, tapi beliau terus mendorong agar kepemimpinan nasional menjadi 2 pihak, 2 kelompok, 2 entitas yang kemudian menyatu. Jadi satu kesatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pas di situ, Pak. Pas di sini berarti pasangan duet Prabowo dan Caimin adalah sebuah pasangan yang sinergi antara militer, kemudian juga sipil, nasionalis, kemudian religius. Dan keduanya memang tidak diragukan lagi ya untuk kompetensinya tidak diragukan lagi. Jadi di sini penguatnya adalah Caimin di sini ya. Betul. Di angka 8 itu ya. Wahyu di Caimin. Wahyu di sini. Jadi gini tuh. Saya bisa sebut keduanya, Mas Prabowo dengan Caimin, itulah sebutan satrio sejati. Satrio sejati itu akan merampungkan 3 perkara. Siji eling waspada, loro nyenengake wong akeh, membuka senang orang banyak, dan akan nguripi wong akeh. 3. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Percaya atau tidak? Mari kita lihat di 2024. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.